buah daripada akidah adalah pengamalan. Dan amalan termasuknya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sehingga jangan terbatas pada perdebatan saja, tapi juga fokus kepada pengamalan. Pengamalan, karena akidah memang untuk tujuan diamalkan. Akidah, akhlak. Kenapa akidah akhlak digabung? Karena ketika kita belajar akidah, maka kita belajar akhlak kepada Rabbul Alamin. Kita sedang berakhlak dengan Tuhan semesta alam. Karena akhlak kita kepada Rabbul Alamin, itu adalah akidah. Cara kita memahami sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya, itulah di antara akhlak kita kepada Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat Allah SWT, kami beri judul kajian ini adalah akidah Imam 4 Madhab. Imam 4 Madhab. Kenapa kami sebut Imam 4? Apakah imam hanya 4? Sebetulnya di zaman para salaf, madhab itu ada banyak. Dan madhab itu adalah kumpulan ijtihadnya ulama. Kumpulan pendapat-pendapat ulama. Dan dalam konteks ini, yang kami katakan 4, ialah madhab fikih. Dan mereka adalah orang-orang yang paling loyal murid-muridnya. Jadi zaman dahulu ada madhabnya, bukan hanya mereka saja. Tentu yang kita bahas adalah Imam 4, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Syafi'i, atau Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah. Tapi ada juga madhab yang kelima, madhabnya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kemudian madhabnya Abu Thawr, madhabnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri, madhabnya Sufyan Ibnu Uyainah, madhabnya Ishaq bin Rahuya, atau gurunya Imam Bukhari. Dan masih banyak madhab-madhab lainnya. Total ada 11 madhab yang popular, terkenal di zaman tersebut. Tetapi yang setia menyebarkan ilmu gurunya ialah murid-murid dari 4 imam ini. Makanya para ulama mengatakan bahwa Al-Laits bin Sa'ad, atau ulama yang sezaman dengan Imam Malik, salah satu juga gurunya Imam Syafi'i, itu lebih faqih dan lebih jenius dibandingkan Imam Malik. Tetapi mengapa madhabnya Laits tidak sepopular madhabnya Imam Malik? Karena ternyata murid-muridnya nggak loyal. Artinya murid-muridnya ini nggak menyebarkan pendapat-pendapat gurunya. Itulah mengapa di antara hal yang dimiliki oleh guru-guru ketika mereka sudah menjalankan dakwahnya, mereka ingin sekali punya kaderisasi murid yang senantiasa menyebarkan ilmu gurunya. Makanya di antara bakti kita kepada guru adalah mengajarkan dan mengamalkan ilmu guru-guru kita. Di antara hal yang membuat guru kita bahagia, ustadz-ustadz kita yang barangkali telah wafat ataupun masih hidup, mereka sangat senang. Bukan dengan senang hadiah yang kita berikan kepada mereka berupa hadiah fisik, tapi hadiah yang mereka senangi adalah ketika nasihat mereka kita amalkan, ilmu mereka kita sebarkan, dan karya mereka kita baca. Itu yang mereka senangi. Rahimahumullah wa hafizahumullahu jami'an. Hadirin hadirat Allah SWT, 4 imam madhab yang kita bahas ialah madhab fikih, tetapi akidah mereka adalah akidah salaf. Akidah mereka adalah akidah yang sesuai dengan para akidahnya para salaf saleh atau para sahabat. Mereka bermanhaj sesuai dengan manhajnya sahabat ridwanullahi alaihim. Akan tapi mereka hanya berbeda pandangan dalam perkara-perkara fiqhiyah, ijtihadiyah, furu'iyah. Dalam perkara-perkara yang ranahnya ijtihad, dalam perkara yang ranahnya fikih, dan dalam perkara yang ranahnya cabang. Artinya tidak semua fikih berbeda. Ada fikih yang pokok, ada fikih yang cabang. Sebagaimana akidah juga ada akidah yang pokok, ada akidah yang cabang. Sebagai contoh, di antara akidah yang pokok adalah meyakini dan memahami bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Ini adalah pokok. Tapi ada yang cabang. Apa cabang di antaranya?
tentang khilaf apakah Rasulullah SAW melihat Allah langsung ketika beliau mi'raj ke langit. Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan beliau melihat langsung, ada yang mengatakan beliau terhalangi dengan cahaya. Sebagaimana beliau mengatakan, anna nurun arah. Bagaimana aku dapat melihat sedangkan ada cahaya yang menghalangiku dengannya. Itu perkara akidah. Dan itu khilaf karena furu'. Perkara cabang. Begitu pula khilaf mengenai apakah Nabi Khidir itu Nabi atau orang saleh. Itu diantara para ulama ada yang khilaf. Meskipun kita ada kecenderungan pendapat dan beberapa pendapat yang dirajihkan oleh para ulama bahwa Nabi Khidir adalah Nabi, bukan malaikat dan bukan wali. Begitu pula yang dirajihkan oleh para ulama kebanyakan adalah Rasulullah SAW tidak melihat secara langsung wajah Allah Ta'ala ketika mi'raj. Karena kesempatan kita untuk melihat wajah Allah ketika di hari kiamat dan ketika di surga. Itu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka perbedaan-perbedaan para ulama berkaitan tentang boleh jadi masalah jahar basmalah, boleh jadi masalah kunut subuh, boleh jadi masalah perkara membaca basmalah di belakang imam ataupun tidak perlu dibacakan. Ini perkara-perkara yang fiqhiyah, ijtihadiyah, furu'iyah. Yang sejak zaman salaf pun ada beragam pendapat. Tapi mengenai istiwanya Allah Azza wa Jalla, mengenai iman itu adalah ucapan di lisan, keyakinan di dada atau di hati, dan amal dengan perbuatan itu adalah pokok-pokok yang mereka sepakati. Nanti kita akan sampaikan bagaimana cara mereka berargumen dan bagaimana cara mereka menuangkan ilmu-ilmu mereka tentang akidah di dalam kitab-kitab mereka. Dan di antara mereka yang kita sebutkan juga adalah salah satu imam dengan madhab fikih terbanyak di Indonesia, itu madhab Imam Syafi'i. Tapi sebetulnya yang terbanyak di dunia bukan madhabnya Imam Syafi'i, tapi madhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Terluas karena tersebar di India, Pakistan, Turki, sebagian Afrika, dan kita tahu populasi Muslim terbanyak di dunia nomor 1 hari ini adalah Pakistan, mengalahkan Indonesia. Karena secara data dan fakta, masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar sudah mulai mengalami penurunan tingkat angka kelahiran. Alias sudah mulai banyak yang child free. Sudah mulai banyak yang menunda pernikahan dan berujung kepada minimnya angka kelahiran dari tahun ke tahun. Dan bisa diprediksi di beberapa tahun ke depan angka kelahiran akan semakin merendah sebagaimana negara-negara Eropa dan negara-negara Asia Timur. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan beberapa perkataan ulama yang mereka sampaikan di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah perkataan Al-Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fiqhul Akbar. Jadi beliau itu menulis kitab akidah, judulnya itu fikih. Kebiasaan memang para ulama, mereka menulis kitab akidah itu dengan juga tulisan Fiqhul Akbar, fikih terbesar. Karena memang akidah adalah pemahaman terbesar, terpenting, teresensial, terfundamental dalam kehidupan. Dan akidah termasuk fikih. Fikih artinya apa? Pemahaman. Fikih artinya adalah pengetahuan kita yang dalam. Maka ketika kita katakan fiqh, berarti kita memahami dengan dalam, bukan memahami luaran. Makanya mengapa ketika Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan akan difahamkan dengan pemahaman yang dalam terhadap agama. Pemahaman yang dalam terhadap agama bukan hanya pemahaman luaran, tapi pemahaman terhadap yang detail-detail dalam perkara agama serta pengamalan terhadap ilmu yang telah difahami. Makanya berbeda dengan dalam kosakata Arab fahima yafham, faham. Tapi faqih yafqah, kedalamannya lebih dalam kalau fiqih dibandingkan al-fahmu. Ya. Dan itu juga yang Nabi SAW sampaikan dalam satu hadis kepada para sahabat. Beliau pernah SAW menyampaikan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faquhu.
orang-orang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang-orang terbaik juga di masa Islam. Apabila mereka faquhu. Apa itu faquhu? Kenapa tidak Nabi sebutkan faqihu? Nabi sebutkan faquhu. Artinya adalah mereka memahami, mereka mengamalkan, mereka tahu apa yang mereka ilmui dan mereka mengamalkan apa yang mereka ilmui. Faquhu. Mereka menguasai bidang yang mereka geluti dan mereka berkarya di atas bidang yang mereka geluti. Faquhu. Itulah mengapa kita lihat panglima-panglima perang sebelum zaman Islam atau ketika mereka para sahabat di zaman jahiliyah, mereka diangkat lagi menjadi panglima perang seperti Khalid bin Walid. Orang-orang yang dahulunya diplomat ulung seperti jeniusnya Arab. Siapa jeniusnya Arab? Amr bin As. Dahiyatul Arab. Si jeniusnya Arab. Bayangkan. Jadi kalau zaman dulu sudah ada alat pengukur IQ, mungkin salah satu sahabat dengan IQ tertinggi adalah Amr bin As. Karena sampai dikatakan dahiyatul Arab. Menguasai berbagai macam multidisiplin ilmu dan beliau adalah ahli yang ulung dalam bernegosiasi dan berdiplomasi. Makanya beliau adalah diplomatnya Rasulullah SAW. Sebelum dirinya masuk Islam, beliau adalah diplomat. Dan ketika masuk Islam, beliau adalah diplomat. Dan Nabi SAW mengatakan, idza faquhu, apabila mereka faham. Al-Imam Abu Hanifah mengucapkan dalam satu kitab yang berjudul Fiqhul Akbar. Pemahaman yang besar. Al-Fiqhul Akbar. Dan beliau satu ketika mengatakan, man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ard, faqad kafar. Siapa yang mengatakan, saya tidak tahu di mana Allah, apakah Allah di langit atau di bumi, maka dia telah kufur, kata beliau. Artinya, kalau ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kalau ada orang mengatakan Allah itu, saya nggak tahu di mana, di langitkah atau di bumi kah, saya nggak tahu. Yang jelas saya yakin ada Allah, maka dia telah kufur. Yang berkata itu bukan saya, yang berkata adalah Al-Imam Abu Hanifah, pemilik madhab terbesar di dunia. Dan beliau bilang, siapa yang bilang Allah di mana-mana, siapa yang bilang Allah tidak bertempat, maka dia telah kufur, sebagaimana kata Al-Imam Abu Hanifah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah sendiri yang mengatakan dan mensifat tentang dirinya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Dan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh kepada tempat, berarti Allah butuh kepada arsy, berarti Allah sama seperti makhluk. Itu karena Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau manusia duduk di sebuah tempat, bersemayam di atas singgasana, maka manusia butuh kepada tempat itu. Tapi tidak kita sandingkan dan setarakan antara makhluk dengan Allah. Apa-apa yang berkonsekuensi kepada makhluk tidak berkonsekuensi kepada Allah. Kan Allah sendiri yang mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak sama, tidak setara, tidak sepadan, tidak selevel. Tidak ada yang dapat menyamakan konsekuensi Rabb dengan konsekuensi makhluk, konsekuensi Khalik dengan konsekuensi makhluk. Oleh karenanya, semua penolakan sifat yang datang dari Jahmiyah, Asy'ariyah terhadap sifat-sifat yang Allah telah kemukakan dalam Quran, yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, itu berawal dari penyamaan Allah dengan makhluk, alias dengan tashbih. Makanya ada kaidah di kalangan para ulama, kullu mu'attilin musyabbihun. Setiap orang yang mentaktil itu menolak. Dia menolak sifat Allah, dia menolak bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Dia menolak bahwa Allah punya tangan yang tidak sama tangannya dengan tangan kita. Dia menolak bahwa Allah punya wajah yang tidak sama wajahnya dengan wajah kita, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Itu berawal dari menyamakan dengan makhluk. Dan awal pintu itulah yang menyebabkan akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah. Dan bagaimana kelak nanti mereka ketika mereka berada di akhirat, sedangkan para penghuni surga, di antara puncak kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah. Lalu di dunia mereka menolak Allah punya wajah, maka sungguh sangat kasihan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah,
Karena di antara kenikmatan penghuni surga yang paling pamungkas, yang paling puncak, yang paling tinggi adalah melihat salah satu dari wujudnya Allah, yaitu apa? Wajah. Allah memiliki wajah. Dan Nabi SAW yang sendiri berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudarrah wala fitnatin mudillah. Di antara doa Rasulullah SAW adalah, Ya Allah, aku memohon kelezatan di dalam melihat wajah Engkau. Yang menyebut adanya wajah siapa? Rasulullah SAW. Lebih tahu kita apa Rasulullah? Lebih tahu Rasulullah SAW. Dan beliau meminta agar dibuat rasa rindu. Kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Karena rasa rindu itu diminta. Rasa rindu itu dipupuk. Rasa rindu itu ditanam. Rasa rindu itu dilatih. Wasyauqa ila liqa'ik. Kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Maka mempelajari akidah itu membuat kita semakin rindu perjumpaan kita dengan Rabbul Alamin. Belajar akidah itu membuat kita semakin ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin cepat-cepat ingin melihat wajahnya. Karena Allah saja yang menciptakan keindahan. Dengan begitu indahnya, surga dengan begitu indahnya. Bahkan potongan daripada keindahan itu Allah berikan di dunia ini. Dari pemandangan alam, dari indahnya penciptaan Allah yang Allah ciptakan dari makhluknya. Apalagi dengan yang menciptakan itu. Bagaimana indahnya. Makanya Allah Ta'ala memiliki sifat jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Allah mencintai estetika. Sebagaimana kita juga mencintai estetika. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkataan Al-Imam Abu Hanifah, "Arshuhu fawqa sab'i samawat." Dan arsy Ar-Rahman itu di atas langit ke-7. Artinya langit itu berlapis. Itu di perkara gaib yang kita tidak bisa bagaimanakan. Kita hanya bisa menerima dan meyakini tanpa bisa membagaimanakan sifat-sifat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari perkara-perkara yang gaib. Termasuk langit lapis ke-7, arsy Ar-Rahman. Karena itu adalah makhluk Allah. Dan kita semua tahu bahwa arsy termasuk makhluk. Kursi termasuk makhluk. Langit termasuk makhluk. Ada beberapa makhluk yang memang tidak fana atas izin Allah. Ada 8 makhluk yang tidak fana. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Tapi nggak ada hadiahnya. Baik, kalau tidak ada, saya sebutkan. 8 makhluk yang tidak fana atas izin Allah. Yang pertama adalah arsy. Yang kedua adalah kursi. Tentu tidak sama wujud kursi di dunia dengan kursi yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah surga. Surga adalah makhluk Allah. Yang keempat adalah neraka. Neraka adalah makhluk Allah. Makanya nanti neraka itu akan ditanya. Sebagaimana surah Qaf. Halim jalat. Apakah kamu sudah penuh? Maka mereka menjawab, hal min mazid. Mana tambahannya? Akan ada perbincangan antara Allah dengan neraka nanti. Ketika Allah telah memasukkan orang-orang ke dalam neraka, mereka ditanya, apakah kalian sudah penuh? Halim jalat. Kemudian yang kelima, al-ajab. Tulang ekor. Tulang ekor adalah makhluk. Bagian tubuh manusia yang tidak akan fana, tidak akan rusak adalah tulang ekor. Makanya telah diteliti seluruh anggota tubuh manusia ketika sudah sisa kerangka tengkoraknya saja, itu bisa dapat dihancurkan semuanya. Kecuali tulang ekornya. Dan dari tulang ekor itulah Allah membuat kerangka baru. Ketika sudah berada di hari kiamat, Allah bangkitkan manusia dan dibuat kerangka awalnya dari tulang ekor. Alias, tulang ekor yang kita gunakan sekarang adalah tulang ekor yang kita gunakan nanti juga sama di hari kiamat. Tapi mata yang kita gunakan sekarang, telinga yang kita pakai sekarang,
mulut untuk kita gunakan berbicara. Semua tubuh ini adalah tubuh yang akan fana dan rusak. Karena tubuh yang kita gunakan ketika berada di mahsyar berbeda dengan tubuh kita yang gunakan sekarang. Berbeda. Itulah mengapa kondisi tubuh yang kita gunakan bisa membuat kita bisa bertahan meskipun jarak matahari dengan di atas kepala berapa? 1 mil saja. 1 mil di atas kepala. Sangat dekat. Kalau sekarang antum mendekat ke matahari jarak 1 mil kira-kira gimana? Jangan ke 1 mil, ya. Antum sudah mendekat saja beberapa jarak sudah sangat panas sekali. Dan kemudian dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, oh ya, afwan, tadi belum salah, belum. Al-ajab itu yang kelima, tulang ekor yang ke-6 adalah ruh. Ruhnya manusia. Yang ke-6 al-ajab wa ruh. Yang ke-7 adalah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz termasuk makhluk Allah. Bahkan Allah Ta'ala juga yang pertama kali menciptakan lauh pertama kali. Salah satunya adalah dengan pena. Yang terakhir adalah al-qalam. Pena. 8. Itu 8. Dikumpulkan dalam bait syair. Thamaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adami. Hiyal arshu wal kursiyu narun wa jannatun. Al-ajabu wal ruhu kadhal lauhu wal qalami. 8 makhluk. Kemudian beliau mengatakan, qultu فإن قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى إليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. Jadi beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa mereka yang mengingkari bahwa Allah berada di langit, Allah berada di atas arsy, maka berarti dia menganggap bahwa Allah berada di bawah. Padahal Allah ketika kita panggil namanya, kita mengapa? Makanya kita berdoa itu mengarah ke langit. Doa itu kan kalau nggak seperti ini, maka seperti ini. Kalau seperti ini maka menghadap ke kiblat. Kalau seperti ini maka menghadap ke langit. Ya, karena kiblatnya doa adalah langit. Sebab Allah berada di langit. Allah fis sama. Sehingga orang yang menyatakan bahwa Allah tidak berada di langit, maka beliau mengatakan telah kufur. Begitu pula mazhab kedua. Tadi mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi secara umur yang lebih tua adalah Imam Abu Hanifah karena beliau hidup duluan. Ya, beliau salah satu generasi yang dekat kepada para sahabat. Banyak beliau belajar dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud karena beliau tinggal di Irak. Ya. Tetapi mazhab Abu Hanifah itu banyak menggunakan qiyas karena mereka jauh dari Madinah. Sedangkan pusat hadis tersebar itu di mana? Di Madinah. Ya, makanya mazhabnya Abu Hanifah itu banyak juga menggunakan qiyas jali namanya. Analogi yang sangat nyata. Ya. Artinya kalau ada hadis yang ternyata tidak terlalu diketahui sumbernya, maka mereka lebih menggunakan qiyas. Itulah mengapa maka nanti kita lihat ada ulama yang menyempurnakan itu semua. Kemudian Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini adalah imam mudaril hijrah. Imam yang tinggal di kota hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Madinah. Makanya makamnya Imam Malik di mana sekarang? Di Baqi. Antum kalau ke Madinah, antum biasanya juga ziarah kan ke Baqi. Nah, kalau pada subuh, pada asar itu biasanya buka untuk berziarah, kita mendoakan mayit serta mengucapkan salam kepada mereka, bukan minta doa ke mayit, tapi mendoakan mayit. Ya, sebagaimana doa Nabi SAW, kita berdoa Assalamualaikum ahla diyari minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Itu di antara doa ketika kita ziarah
kubur. Tetapi tujuannya adalah untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan mayit. Dan Imam Malik tinggal di Madinah. Makanya di antara 4 imam mazhab ini, yang tidak keluar negeri untuk mencari ilmu adalah Imam Malik. Yang lain itu safar keluar negeri, safar keluar kota, safar berperjalanan, rihlah talabil ilm. Kenapa Malik enggak? Karena ulamanya ngumpul di Madinah. Jadi beliau sangat bertetangga dengan para ulama. Tinggal, hidup, bertumbuh di kotanya para ulama. Kota yang penuh dengan cahaya, Al-Madinatul Munawwarah. Karena di zaman beliau masih banyak murid-muridnya para sahabat. Ada fuqaha 7 fuqaha Madinah yang para ulama mengatakan ilmunya para sahabat itu berkumpul di 7 fuqaha ini. Dan Imam Malik belajar ke mereka. Imam Malik sehingga tidak safar, beliau standby. Dan Imam Malik itu sangat-sangat tampan wajahnya. Beliau juga sangat bagus bajunya. Jadi kalau orang lihat beliau ngajar itu sangat berwibawa. Karena dengan pakaian yang indah yang beliau gunakan. Dan itu tujuannya bukan untuk pamer, tapi untuk apa? Memuliakan ilmu yang sedang dibawa. Dan Imam Malik dikenal dengan Imam Darul Hijrah karena beliau tinggal di Madinah. Banyak daripada biografi Malik yang bisa kita pelajari. Dan di antara perkataan beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, beliau rahimahullah taala mengatakan al-qawlu fi sunnati allati ana 'alayha wa ra'aytu ashabana 'alayha ahl hadits alladhina ra'aytuhum wa akhadtu 'anhum mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima. Beliau mengatakan al-qawlu fi sunnah, maksudnya adalah perkataan dalam perkara tauhid. Karena para ulama itu sering menyebut kata tauhid dengan kata sunnah. Makanya kita tahu ada ulama punya kitab usul sunnah. Ada mereka punya kitab as-sunnah saja. Sunnah maknanya adalah tauhid. Mereka sering menggunakan kosakata tauhid dengan kosakata sunnah. Jadi al-qawlu fi sunnah, perkataan saya, statement saya, pijakan saya dalam perkara tauhid, ini dia, kata beliau. Yang mana saya sesuai dengan apa yang teman-teman saya sepakati dari kalangan ahlul hadis, dari kalangan orang-orang pencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga salah satu pengumpul hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabnya beliau? Muwatta. Muwatta'nya Imam Malik itu adalah karya yang monumental. Karena di zaman beliau banyak muwatta. Tetapi yang tersebar sampai sekarang salah satunya adalah Muwatta'nya Imam Malik. Padahal di zaman beliau banyak Muwatta'. Alias kalau antum lihat ada kitab dengan judul yang sama. Bayangkan. Tapi penulisnya beda-beda. Itu terjadi di zaman Imam Malik. Jadi banyak ulama punya kitab Muwatta'. Tapi ternyata yang sampai sekarang bertahan adalah Muwatta'nya Imam Malik. Ketika ditanya, wahai Imam, apa gerangan yang membuatmu tetap menulis kitab Muwatta'mu? Padahal sudah banyak Muwatta'. Maka beliau mengatakan, ma kana lillahi yabqa, wa ma kana li ghairihi yafna. Apa-apa yang ditunjukkan untuk Allah akan kekal. Sedangkan apa yang ditunjukkan untuk selainnya akan fana. Alias bisa disimpulkan bahwa keikhlasan Imam Malik dalam menulis kitabnya lebih besar dan tidak sama dengan keikhlasan selain dirinya. Bukan berarti kita mengatakan ulama-ulama yang menulis kitab-kitab Muwatta' lainnya tidak ikhlas, tapi pasti kadar keikhlasannya berbeda. Karena yang ikhlas Allah langgengkan. Yang ikhlas itu Allah abadikan namanya. Dan itulah buah karya keikhlasan, mengabadikan karya dan mengabadikan manusia. Jadi antara Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan akidah saya sama seperti Sufyan Ats-Tsauri wa Malik, dan begitu pula bersama Al-Imam Malik. Ini dikatakan, tadi adalah perkataan Imam Syafi'i. Sama seperti Imam Malik, sama seperti Sufyan Ats-Tsauri,
Wa anna Allah Ta'ala ala arsyihi fi samaihi. Allah Ta'ala itu bersemayam di langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa sya'. Allah dapat mendekat ke makhluknya bagaimanapun dia kehendakinya. Wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila sama'i dunya kaifa sya'. Dan Allah pun turun ke langit dunia terserah bagaimana Allah. Bagaimana Allah kehendakinya. Maksudnya adalah hadis yang kita ketahui bahwa Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dan Allah Ta'ala mengatakan man yad'uni fa astajibu lah wa man yastaghfiruni fa aghfiru lah wa man yas'aluni fa u'tiya su'lah. Itu hadis yang Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah katakan, siapa yang berdoa akan aku ijabah, siapa yang beristighfar aku akan ampuni, dan siapa yang meminta aku akan berikan. Dan itu adalah di sepertiga malam terakhir. Banyak di kalangan para penolak sifat, mereka menolak hadis ini. Mereka tidak percaya dan tidak mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia. Mereka katakan kalau Allah turun ke langit dunia di waktu malam, kan malamnya di New York beda dengan malamnya di Jakarta. Kan malamnya di UK atau di London kan berbeda dengan malamnya di Mekah. Terus malam yang di mana yang dipakai? Kalau gitu setiap waktu dong Allah turun. Nah, mereka mulai pakai logika. Mereka mulai mengkiaskan Rabbul Alamin dengan makhluk. Turunnya Allah tidak dapat kita samakan dengan turunnya makhluk. Bahkan kita tidak tahu wujudnya Allah seperti apa, kita tidak tahu secara hakikat seperti apa. Kita hanya bisa mengimani dan meyakini tanpa bisa membagaimanakan. Tapi mereka tidak mengimani demikian. Maka orang-orang beriman percaya bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia, tapi kita tidak tahu bagaimana cara turunnya, dan kita tidak membagaimanakan juga cara turunnya. Kita hanya percaya dan mengimani saja. Itu perkataan tadi dari Imam Syafi'i, bukan Imam Malik. Adapun Imam Malik diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid, diriwayatkan dari perkataan Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan, Inna Allah bis sama'. Allah itu berada di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan. Adapun ilmunya meliputi seluruh tempat. Meliputi seluruh tempat. Wa la yakhlu minhu makanun. Dan tidak satu pun ada tempat yang kosong dari ilmunya Allah. Alias setiap tempat itu terisi dengan ilmunya Allah, terisi dengan pengetahuan Allah atasnya, terisi dengan pengawasan Allah atasnya. Artinya nggak ada tempat yang Allah nggak tahu. Nggak ada tempat yang Allah tidak awasi. Allah mengawasi. Karena Allah muhit. Allah memiliki sifat Allah memiliki nama al-muhit. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Maka Allah mengetahui yang sudah terjadi, Allah mengetahui yang belum terjadi, Allah mengetahui yang sedang terjadi, dan Allah mengetahui yang tidak terjadi bagaimana apabila ia terjadi. Allah mengetahui al-muhit. Maka ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan Imam Malik pernah ditanya, qila li Malikin, ditanya kepada Imam Malik, Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Kaifa istawa? Ada orang nanya. Imam Malik. Dalam satu majelisnya. Allah itu kan bersemayam di atas arsy. Terus gimana caranya bersemayam? Coba contohin gimana caranya bersemayam. Nanya. Yang tidak dikenal, siapa yang bertanya? Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui. Secara definisi bahasa Arab diketahui maknanya. Kita sama-sama orang Arab paham gitu kira-kira, kata Imam Malik. Ma'lum. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya, tata caranya, tekniknya, itu majhul. Tidak kita ketahui. Was-su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Dan iman tentangnya itu wajib. Artinya iman, mengimani Allah beristiwa di atas arsy adalah kewajiban. Wajib hukumnya. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan yang pertanyaannya adalah pertanyaan bid'ah. Alias kalau antum bertanya, gimana Allah bersemayam? Berarti antum mengerjakan bid'ah. Karena ini bukan pertanyaannya salaf. Alias para sahabat tidak pernah bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Dan orang-orang saleh terdahulu
Mereka hanya mengimani tanpa bertanya bagaimana. Karena memang Allah tidak jelaskan dan kita memang tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Alias ilmu kita terbatas. Dan banyak hal yang tidak kita ketahui. Kalau tentang diri kita sendiri saja, masih banyak yang kita tidak ketahui. Hari ini, dokter spesialis jantung, saya tanya, apakah sudah tuntas meneliti tentang jantung? Belum. Masih terus ada penelitian tentang jantung. Dokter spesialis paru-paru tidak pernah selesai dari penelitian tentang paru-paru sampai hari ini. Dokter spesialis mata, semua hari ini. Diri kita sendiri, nggak usah jauh-jauh. Itu belum kelar diteliti, belum kelar. Makanya Allah Ta'ala mengatakan bagaimana dahsyatnya tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kepada diri kalian sendiri saja, tidakkah kalian melihat begitu ajaibnya? Kulit kita saja, kulit. Ada para pakar meneliti bahwa kulit dan rambut, kuku yang kita gunakan serta rambut kita adalah kuku yang selalu berbeda setiap saat, sehingga kuku kita dan rambut kita di 7 tahun lalu bukan rambut kita yang gunakan sekarang. Alias sudah berbeda secara total. Kita selalu regenerasi. Kemudian betapa udara yang kita keluarkan per detiknya, per menitnya. Begitu pula darah yang mengalir dan dipompa oleh jantung, itu semuanya adalah bagian dari hal yang tidak bisa dinalar dengan nalarnya manusia secara detail. Makanya apalagi tentang hal yang besar, yaitu bagaimana cara Allah peristiwa diri kita saja belum selesai. Makanya orang-orang yang memikirkan tentang bagaimananya berujung pada kegilaan. Karena dia nggak akan pernah dapat jawabannya. Karena itu ilmu yang tidak Allah jelaskan kepada kita. Makanya nama-nama Allah saja tidak semuanya Allah jelaskan dan tidak semuanya Allah berikan kepada kita. Nama-nama Allah tidak terbatas pada 99. Sebagaimana doanya Rasulullah SAW, As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta fi ilmin ghayri indak fi ilmi al-ghaib indak an taj'al al-Qur'ana 'azima rabi'a qulubina, dan seterusnya. Beliau mengucapkan, aku mohon kepada Allah dengan namamu yang kau sebutkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan kepada sebagian makhlukmu dan belum kau berikan dan belum kau jelaskan karena masih tersimpan dalam ilmu gaibmu. Itu semuanya bagian dari tidak semua ilmu Allah jelaskan kepada kita. Kemudian beliau mengatakan wa araka ar-rajula saw, dan aku melihat bahwa engkau memang adalah laki-laki yang buruk. Alias inilah bibit daripada aliran nantinya yang sesat, yaitu terlalu banyak berpikir tentang sifat-sifat yang gaib. Makanya kalau kita lihat kebanyakan kesesatan itu berawal dari pertanyaan yang salah. Hampir kayak gitu. Dan berawal kesesatan dari perdebatan kepada orang-orang yang mereka menyebarkan syubhat. Makanya perdebatan itu butuh ahli yang menangani. Nggak bisa semua orang. Karena syubhatnya kencang. Butuh orang-orang yang rasikh fil ilm. Orang-orang yang kokoh ilmunya. Kuat pegangannya. Kalau tidak dia akan terpapar syubhat, lawan debatnya. Dan begitu pula kalau kita aliran daripada Mu'tazilah, Jahmiyah, rata-rata mereka memulai kesesatan mereka dengan berdebat dengan orang kafir. Dan menggunakan analogi-analogi mereka. Menggunakan cara bicara mereka. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang sesat, mereka seringkali memahami akidah dengan kaedah-kaedah logika filsafat. Alias logika-logika yang dicetuskan oleh orang-orang Yunani. Oleh para filsuf. Mereka menggunakan barometer itu digunakan sebagai untuk mempelajari akidah. Sehingga ketika mereka tidak mendapati jawabannya, akhirnya mereka bingung dan mereka mulai menggunakan analisa mereka yang terbatas. Itulah mengapa akidah itu dibangun di atas dalil wahyu, bukan akal. Akal itu sebagai pembenar atas dalil sahih, bukan sumber rujukan dalil. Karena kalau akal yang dipakai
Saya tanya, akal siapa yang dipakai? Kalau seandainya akal adalah sumber rujukan dalil, maka akal siapa yang kita gunakan? Akal Anda atau akal saya? Akal ruangan ini aja beda semua. Coba kita tes IQ bareng-bareng sekarang. Kira-kira sama gak IQ kita? Beda. Beda beragam. Jangankan akal satu ruangan ini, akal kita sendiri saja beda. Coba silakan antum menyelesaikan permasalahan soal matematika, geometri. Antum tidur di jam 3 subuh, bangun jam 4 subuh. Kerjain soal. Sama antum tidur ba'da isya, kemudian bangun di waktu subuh, kerjain soal. Beda gak hasilnya? Beda. Akal kita di jam waktu duha sama akal kita di tengah malam beda. Beda. Jangan gitu. Akal kita di umur 30 tahun dengan akal kita di umur 60 tahun beda gak? Beda. Jadi mau pakai akal kita di umur berapa? Dan mau pakai akal kita di jam berapa? Toh akal kita sendiri saja beda. Maka akal bukan standar penentuan kebenaran. Akal adalah pemproses kebenaran. Pemproses kebenaran. Dan dia digunakan untuk memahami wahyu. Bukan untuk senantiasa menjadi sumber rujukan wahyu. Karena wahyu itu berasal dari Rabbul Alamin. Sedangkan akal adalah makhluk yang terbatas dan dia makhluk yang apa? Yang lemah. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan makhluk, ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Mata kita saja, mata kita. Yang mata ini langsung kena udara. Itu kalau ngeliat matahari kita langsung apa? Langsung gak tahan, hadirin. Terpapar matahari langsung gak tahan. Apalagi otak yang dia tidak terpapar dengan luar. Ini menunjukkan bahwa kita punya kemampuan yang terbatas. Begitu pula perkataan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Perkataan beliau dalam perkara akidah. Di antaranya perkataan yang dinukilkan oleh Yunus bin Abdul A'la yang beliau meriwayatkan dari Imam Syafi'i, Abu Abdullah. Jadi imam 4 ini semuanya kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kecuali siapa? Abu Hanifah lah. Abu Hanifah. Adapun sisanya kunyahnya Abu Abdullah. Alias anak mereka rata-rata kalau laki-laki namanya Abdullah. Jadi Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah. Imam Syafi'i kunyahnya Abu Abdullah. Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdullah. Adapun Imam Abu Hanifah kunyahnya ya Abu Hanifah juga. Abu Hanifah itu kunyah. Nama asli siapa? Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Itu nama asli daripada Imam Abu Hanifah. Beliau pernah mengatakan, Su'ila an sifatillahi wa ma yu'minu bih, wa ma yu'manu bih. Beliau pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah dan bagaimana cara kita mengimaninya. Faqala, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyyuhu ummatahu la yas'u ahadan min khalqillahi qamat alaihi al-hujjah radduha li'anna al-Qur'ana nazala biha. Beliau mengatakan Allah itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya dan dikabarkan juga oleh nabinya kepada umatnya. La yasau ahadan min khalqillahi qamat alil hujjah. Dan tidak diperkenankan atau tidak ada ruang bagi siapapun dari makhluk Allah yang diperkenankan untuk menolaknya ketika sudah ditegakkan hujjah atasnya. Li'anna al-Qur'ana nazzala biha. Karena Quran diturunkan dengan sifat-sifat itu. Yang kalau kita lihat, di setiap lembaran-lembaran mushaf kita, itu ada nama-nama Allah. Coba kita lihat. Ada nama-nama Allah. Allah menyebut nama-namanya. Inna Allah was sami'un alim. Sami'ul basir. Allah menyebut latif, khabir. Allah menyebut nama-namanya yang mulia.
Bahkan ada satu surah yang setiap ayatnya adalah ada nama-nama Allah. Yaitu surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Surah yang isinya adalah tentang nama-nama Allah. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga salah satu bentuk pengenalan dirinya kepada kita adalah dengan mengenalkan sifat-sifatnya. Bahkan dalam surah Al-Fatihah, di antara hal yang Allah kenalkan adalah namanya. Kalau kita lihat, apabila Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam Al-Fatihah, karena sebagian ulama ada yang memasukkan, ada yang tidak memasukkan. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memasukkan basmalah itu ke dalam Al-Fatihah. Tetapi khilaf tentang apa? Tentang perlu dijaharkan atau tidak ketika salat berjamaah menjadi imam. Khilafnya di sana. Adapun sebagian ulama memasukkan bismillah ke dalam Al-Fatihah. Lihat, kalau dikatakan basmalah sebagai atau Bismillahirrahmanirrahim sebagai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada berapa nama? 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ada berapa nama? Ar-Rabb itu nama Allah. Rabb itu termasuk nama Allah. Di antara nama Allah adalah Ar-Rabb, yang menguasai, mengatur, menciptakan, dan mengurusi, dan Allah yang mengatur semua. Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Allah menyebut nama-namanya. Malik. Al-Malik termasuk di antara nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim termasuk nama Allah. Ini Allah memperkenalkan namanya dalam ayat demi ayat yang kita baca. Karena Allah punya sifat dan punya nama. Dan itulah kita tahu keagungan sesuatu itu terlihat dari banyaknya nama yang dimiliki. Itu ya. Makanya nama Madinah, nama lain dari kota Madinah itu banyak. Ada Al-Mubarakah, ada Al-Munawwarah, ada Tabah, ada Tayyibah, banyak. Banyak sekali nama-nama dari Madinah. Sebagian ulama menyebutkan ada belasan nama lain dari kota Madinah. Rasulullah SAW pun juga memiliki beberapa nama-nama. Seperti beliau disebut dengan Abul Qasim. Yang tidak ada seorang pun yang boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Ya, karena Abul Qasim adalah kunyah khusus beliau. Meskipun sebagian ulama mengatakan telah dimansukh, tapi sebagai bentuk kehati-hatian kita tidak menggunakan kunyah Abul Qasim. Beliau juga memiliki gelar-gelar tertentu seperti Al-Amin. Beliau dipanggil Allah dengan ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, dan panggil oleh sahabat dengan ya Rasulullah, dan berbagai macam nama yang Allah sematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Imam Ahmad pernah mengatakan, ini madhab keempat berarti ya, karena Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad adalah imam ahli sunnati wal jamaah. Diberi gelar oleh para ulama karena imamnya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena di zaman beliau terjadi fitnah khalqil Quran. Fitnah penciptaan Quran, atau orang banyak tersebar fitnah tentang Al-Quran adalah makhluk. Maka satu-satunya atau salah satunya daripada ulama yang tegar untuk mengatakan Quran bukan makhluk, rela disiksa di penjara, rela untuk disiksa oleh penguasa ketika itu, adalah Imam Ahmad. Bahkan ketika para ulama lain, ada yang berhijrah, ada yang lari, ada yang bertauriyah. Cara mereka bertauriyah, mereka katakan kitab-kitab Allah ada 4. Pertama adalah Zabur, Taurat, Injil, Quran. Ini maksudnya mereka itu merujuk kepada jari-jari. Ini maksudnya jari-jari, tapi tidak disebutkan jari-jari. Ini makhluk. Tauriyah. Karena ketika itu yang mengatakan Quran adalah makhluk diancam, disiksa. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh, hadirin. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Lau sakatta anta wa sakattu ana,
فكيف يعرف الجاهل الصحيح من السقيم الحق من الباطل. Bagaimana kalau saya diam dan kamu diam? Bagaimana orang yang jahil itu bisa tahu mana yang benar yang mana yang salah? Mana yang benar mana yang salah? Maka akhirnya beliau tegar. Dan karena ketegaran itu dan penjagaan yang kokoh terhadap akidah, maka beliau diberi gelar dengan Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, itu makanya madhab rata-rata pengikut daripada Imam Ahmad itu sangat-sangat komitmen terhadap penjagaan kemurnian tauhid. Itulah mengapa saat ini negeri yang bertauhid salah satunya adalah Saudi Arabia, Arab Saudi, itu madhab fikihnya dominan madhab Imam Ahmad. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan demikian, tapi secara literatur di pengajaran di kampus-kampus, pengamalan dalam hukum pidana, di dalam hukum positifnya, itu banyak mengadopsi mazhabnya Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa karena memang Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang menjadi salah satu pegangan banyak ulama-ulama tauhid, sehingga di antara ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Ahmad seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi beliau juga di awal-awal sebelum menjadi mujtahid mutlak, beliau belajar mazhabnya Imam Ahmad. Begitu pula para ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin sangat perhatian kepada mazhab ini, mazhab fikihnya Imam Ahmad, karena di dalam kitab-kitab mereka sangat tegas terhadap hal-hal yang berkenaan dengan akidah. Mereka tidak sama sekali toleran terhadap segala macam jenis dan bentuk kesyirikan dan kebid'ahan. Dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau punya kitab namanya Ar-Rad al-Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Menariknya Imam Ahmad ini mazhab fikih. Imam Ahmad punya mazhab fikih. Tapi beliau tidak pernah menulis satu kitab fikih pun. Menarik. Kok bisa Ustaz? Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memang punya kitab fikih. Itu kitab fikih beliau. Beliau punya kitab usul fiqh. Namanya Ar-Risalah. Bahkan dalam kitab Ar-Risalah juga tertuang beberapa ilmu pengetahuan tentang ilmu hadis. Makanya kata Al-Imam Az-Zahabi, "Laula Syafi'i ma 'araftu fiqh al-hadis." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, tentu setelah taufik dari Allah, kita tidak akan faham terhadap bagaimana cara memahami hadis. Karena perincian-perinciannya diurai dengan begitu cerdas dan mendalam oleh Imam Syafi'i. Makanya sampai kata Imam Zahabi, seluruh ulama yang hidup setelah Imam Syafi'i punya hutang dan jasa yang perlu dibayar kepada Imam Syafi'i. Makanya saking besar jasa Imam Syafi'i, sampai-sampai Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i selalu dalam salat-salatnya. Kata beliau, "Sittatun ad'u fi salati." Ada 6 orang yang selalu aku doakan dalam salat-salatku. Minhum Syafi'i. Di antara 6 orang itu, salah satunya adalah guruku, Imam Syafi'i. Bukti kesetiaan, bukti kejujuran, bukti kecintaan kita kepada guru adalah dengan mendoakannya. Dan Imam Ahmad setia kepada gurunya Imam Syafi'i dengan cara mendoakannya. Maka Imam Ahmad itu, kitab-kitab fikihnya itu kitab-kitab hasil karya murid-muridnya, yang murid-muridnya menulis nukilan-nukilan fatwa daripada Imam Ahmad. Ya. Makanya kalau kita lihat perkataan daripada murid-muridnya itu bisa kadang-kadang ada perbedaan. Tergantung satu riwayat, beda riwayatnya. Karena mereka menukilkan pendapat gurunya. Dan kita tahu guru itu ada pendapat lama dan pendapat baru. Alias pendapat belum update dan pendapat update. Alias kalau pendapat update namanya apa? Qaul jadid, perkataan yang terupdate. Nah, seringkali kalau kita lihat ada Ustadz 20 tahun lalu pendapatnya A, lalu jadi sekarang pendapatnya B. Jadi perbedaan dan perubahan pendapat apabila dalam kerangka memang ijtihadiyah, maka itu lumrah di kalangan para ulama. Dan itu yang dilakukan oleh murid-muridnya, menukilkan pendapat gurunya. Tapi beliau sangat tegas terhadap pembahasan tauhid, akidah. Maka beliau menulis secara khusus kitab akidah. Dan yang beliau tulis adalah bantahan terhadap Jahmiyah.
bantahan terhadap penolak sifat. Makanya mengapa? Memang di antara cara penjagaan kita kepada ilmu adalah dengan membantah kebatilan, membantah kesesatan. Dan itu memang diharuskan untuk menjaga ilmu. Dan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang yang tersesat. Karena kalau ternyata nggak ada yang negur, dia akan berada dalam kesesatan dan dia nggak tahu kalau dia salah. Makanya kenapa tahzir, bantahan, itu diperlukan, tetap harus ada. Tapi tentu dengan porsinya dan tidak serampangan. Dan itu harus yang ahli. Tidak semua pihak layak untuk masuk dalam ranah perdebatan. Sebagaimana nasihat guru-guru kita. Tapi memang harus tetap ada penjagaan agama ini dengan seperti itu. Bayangkan kalau semua orang seperti Mama Gufron hari ini. Kebayang antum. Luar biasa rusaknya. Maka ketika ada yang tegur, harus diterima. Harus ada sebagai bentuk teguran. Dan itu memang cara para ulama menjaga agama ini. Girah mereka terhadap agama inilah dengan cara menuliskan bantahan-bantahan. Makanya Rasulullah SAW sendiri, itu kata para sahabat, beliau tidak pernah marah kalau pribadinya yang dicela. Tapi sangat marah kalau tentang Allah yang sedang dinodai kehormatannya. Beliau nggak marah kalau dihina secara pribadi. Tapi kalau hak Allah yang dicela, maka beliau sangat marah sekali. Karena memang perkara akidah adalah perkara urusan terkait Allah. Kalau ada hak Allah yang ternyata tidak kita berikan sesuai dengan haknya, maka kita adalah hamba yang zalim. Beliau mengatakan, diriwayatkan dari Khallal, qala bayanu ma ankarathu al-Jahmiyah an yakuna Allah Ta'ala ala arsh. Bantahan terhadap Jahmiyah bahwa mereka tidak meyakini Allah bersemayam di atas arsh. Wa qala ta'ala ar-Rahman wal arsh istawa. Ar-Rahman itu berada di atas arsh. Para ulama sering itu membantah argumen-argumen kesesatan itu dengan ayat-ayat saja. Ini menjadi poin penting. Jadi memang dalam ranah perdebatan seringkali kita melihat terlalu banyak retorika. Padahal sebenarnya bantahan-bantahan untuk mereka itu cukup dengan ayat-ayat Quran. Kalau kita lihat kitab Aqidah Wasithiyah, itu full dalil. Dan memang kajian sunnah itu kan di sini dalil. Persentase terbanyaknya harusnya adalah dalil. Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah. Qala Allah, qala Rasul, Allah, Rasul. Dan lihat beliau cara bantahnya, nggak langsung dengan katakan, menurut saya begini, menurut saya enggak. Langsung, qala Allah Ta'ala, qala Allah Tabaraka wa Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla fil Quran Al-Karim. Allah berkata, Rasulullah bersabda. Kayak gitu. Itu cara. Makanya, dahulu, ada seorang yang bernama Jubair bin Mut'im. Beliau ini ketika mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla, yang Allah Ta'ala katakan, ketika itu Nabi SAW sedang salat, dan beliau dengar bacaan Nabi SAW. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan atau mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan alam semesta langit dan bumi padahal mereka saja tidak yakin? Lihat, ini kan secara bahasa dan sastra Allah kan sedang mendebat mereka. Allah sedang buat pertanyaan kepada mereka. Bagi orang-orang yang menyangka bahwa Tuhan itu tidak ada, coba fikir. Adakah manusia yang menciptakan dirinya sendiri? Gak ada. Siapa di antara kita yang ciptain diri sendiri? Gak ada. Semua kita itu diciptakan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan sesuatu atau mereka diciptakan? Atau mereka yang menciptakan? Maka kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatira. Jantung saya hampir-hampir copot gara-gara dengar ayat ini. Artinya begitu tegas dan tertegurnya orang itu dengan ayat Allah. Bergetar hatinya kalau masih ada keimanan. Dan memang tujuan dari perdebatan itu adalah meyakinkan orang supaya kembali lagi ke jalan iman. Bukan serta-merta menjatuhkan harga diri dan martabatnya, bukan tujuan debat. Makanya kata Imam Syafi'i, ma nadartu ahadan 'ala al-ghalabah qat. Saya tidak pernah niat debat untuk sekedar menjatuhkan lawan debat. Saya enggak pernah. Kata Imam Syafi'i.
Jadi kata beliau, apabila dalam lisan saya ada kebenaran, saya berharap dia memahami dan mengamalkannya. Apabila dalam lisannya ada kebenaran, maka saya ambil sebagai sebuah ibrah dan pelajaran dan saya amalkan. Itu hasil dari sebuah diskusi. Bukan sekadar menang atau kalah. Tentu tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Qulna lahum, kami mengatakan kepada mereka, ma ankartum an yakuna Allah Ta'ala al-arsh. Apa gerangan yang membuat kalian mengingkari Allah itu berada di bersemayam di atas arsh? Apa yang membuat kalian itu mengingkari terhadap statement itu? Waqad qala ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Sungguhnya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Intaha kalam, selesai. Udah, nggak debat lagi. Jadi kadang hanya penjelasan tentang argumen sepihak tentang ayat Allah saja yang dijelaskan. Selebihnya sudah. Diterima silahkan, tidak terima monggo. Itu cara ulama dalam menangani beberapa perdebatan kepada orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar. Ala kulin, dari pelajaran-pelajaran di atas, kita berharap kita benar-benar mengamalkan apa yang senantiasa kita pelajari dari bagian akidah ini. Tapi yang menjadi poin pentingnya adalah akidah bukan sekedar pemahaman saja. Betul, akidah awalnya adalah pemahaman. Tapi buah akidah adalah amal soleh. Kalau tadi kita mengetahui ada hadis Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Berarti apa buah amal soleh yang didapatkan dari pengamalan akidah bahwa yakin Allah sedang turun ke langit dunia? Apa buahnya? Salat malam, betul. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu punya pendengaran, Allah itu punya wajah, berarti kita selalu berharap sebagai bentuk pengamalannya apa? Meminta kenikmatan untuk bisa melihat wajah Allah. Ketika kita tahu di antara akidah adalah Allah bersemayam di atas arsy, yang mana arsy sangat luas, sebagaimana kita mengetahui bahwa arsy Allah dibandingkan dengan kursi itu seperti cincin yang dilempar di tengah Sahara. Saking luasnya, saking besarnya. Atau kursi di antara arsy seperti cincin yang dilempar di tengah Sahara. Ini menunjukkan bahwa semakin yakinnya kita terhadap kecilnya kita. Tujuannya itu. Jadi tujuannya bukan serta-merta perdebatan. Tujuannya adalah pengamalan. Buah daripada akidah adalah pengamalan. Dan amalan termasuknya adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Sehingga jangan terbatas pada perdebatan saja. Tapi juga fokus kepada pengamalan. Karena akidah memang untuk tujuan diamalkan. Dan itulah mengapa di dalam kurikulum sekolah agama, pelajaran akidah itu disandingkan dengan akhlak. Akidah akhlak bukan satu pelajaran gitu. Antum dulu sekolah ini gak? MTS gak? Atau MA? Ya, kan itu pelajarannya kan? Akidah akhlak. Saya nggak tahu mungkin kalau sekolah cuma PAI doang, PAI. Tapi kalau sekolah Thanawiyah, Aliyah, itu mereka satu bukunya akidah akhlak. Kenapa akidah akhlak digabung? Karena ketika kita belajar akidah, maka kita belajar akhlak kepada Rabbul Alamin. Kita sedang berakhlak dengan Tuhan semesta alam. Karena akhlak kita kepada Rabbul Alamin, itu adalah akidah. Cara kita memahami sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya, itulah di antara akhlak kita kepada Rabbul Alamin. Sudah berlalu 1 jam. Mohon maaf atas keterlambatan. Bila ada pertanyaan, kami silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya bertanya Ustaz sebagai orang awam, bagaimana menjawab pertanyaan apabila ada yang bertanya, kamu bermadhab apa? Apakah wajib kita memilih satu madhab dari yang 4? Syukran jazakallah khair. Jawabannya tidak wajib kita memilih salah satu madhab fikih. Itu. Karena madhabul ami, madhabnya orang awam adalah madhab gurunya. Alias dalam hal ini adalah
orang bukan harus bermadhab dan melazimi satu madhab. Untuk tujuan pembelajaran, iya. Tapi untuk tujuan berfanatisme, bukan. Madhab itu bukan ranah untuk berfanatik. Artinya, saya Syafi'i, kamu Hambali. Saya Hanafi, kamu Maliki. Bukan, itu bukan tujuan itu. Dan yang kedua, perkataan ulama itu ditimbang dengan dalil, bukan menjadi dalil. Artinya, perkataan ulama itu bukan dalil. Dalil adalah qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat atau pemahaman para salafus saleh. Sehingga ketika ada perkataan-perkataan mereka yang menyelisihi dalil, maka tentu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih terhadap satu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah Quran dan Sunnah. Maka kita sebagai orang yang menjadi pembelajar, kita mengamalkan apa yang zahir dari pendapat-pendapat yang sahih, dari hadis-hadis yang sahih, dari ayat-ayat yang telah kita pahami, dan dari penjelasan-penjelasan guru-guru kita yang berada di atas manhaj salaf, maka itu diamalkan. Adapun madhab fikih itu untuk tujuan pembelajaran secara berunut, itu saja, bukan untuk berfanatisme. Karena kita tahu bahwa kitab-kitab fikih madhab itu dipelajari memang di Jami' Islamiyah, di UIM, di Lipia, di kampus-kampus Timur Tengah, itu dipelajari sebagai bahan untuk pembelajaran, bukan bahan untuk berfanatisme. Karena pernah ada di zaman terdahulu orang-orang yang fanatik terhadap mazhab. Fanatik terhadap mazhab itu sampai mereka tidak mau sholat kalau imam sholatnya beda mazhab fikih. Wah, dia lagi sholat nih, dia mazhab Syafi'i, saya Hambali, saya nggak sholat lah sama dia. Akhirnya pernah terjadi di zaman terdahulu, imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu beda-beda. Masing-masing beda. Jadi ada satu imam. Makanya di antara larangan kita di dalam kita sholat berjamaah adalah jangan buat jamaah sendiri kalau jamaah yang di depan belum selesai. Nah, ini seringkali kalau ada safar di masjid-masjid itu bikin jamaah masing-masing. Di sini jemaah, di sini jemaah, sini jemaah. Nggak boleh. Itu harus ikut jemaah yang ada di sana. Karena berbeda jemaah itu madhinnatun lil furqah. Punya peluang buat terpecah. Dan itulah mengapa kita dalam konteks berjamaah tidak boleh asal buat jemaah sendiri. Makanya dahulu majelisnya Mu'tazilah itu mereka kan buat majelis sendiri, ya, di pojokan. I'tazala 'anna, karena dia berpisah dari kami, karena makanya dia dikatakan Mu'tazilah. Tapi poin ini adalah mazhab bukan termasuk kelaziman, dan kita hanya diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan pemahaman yang benar tanpa perlu bermadhab fikih. Wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas bila ada kekhilafan, kejahilan, kekeliruan. Semoga Allah ampuni kita semua dan Allah bina kami. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.